Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semuanya sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar daring. Kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 tentang jenis-jenis ikan dan cirinya serta belajar tentang bagian-bagian ikan. Nah, kita akan belajar jenis-jenis ikan dan cirinya. Ikan itu hidup di dalam air. Ikan ada yang hidup di air tawar, air payau, dan air laut. Jenis dan bentuknya bermacam-macam sesuai dengan habitat atau tempat tinggalnya. Nah, berikut guru akan memberi contoh 5 jenis ikan di air tawar beserta cirinya. Yang pertama itu ada ikan koi. Ikan koi adalah ikan yang berasal dari bahasa Jepang yang mempunyai arti karper. Di Jepang sendiri, ikan koi menjadi semacam lambang atau simbol cinta dan persahabatan. Ciri-ciri ikan koi itu yang pertama memiliki ukuran tubuh relatif besar, memiliki 2 sungut di dekat mulutnya, memiliki banyak varian warna, dan kebanyakan ikan koi memiliki bercak yang membuatnya itu lebih indah. Ikan koi biasa dipelihara banyak orang sebagai ikan hias dengan tujuan menikmati keunikan dan keindahan baik dipelihara di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, ini contohnya ikan koi. Anak-anak pasti sering melihat ikan koi ya. Kemudian yang kedua adalah ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan air tawar yang secara ilmiah mempunyai banyak spesies. Nah, ciri-ciri ikan lele itu yang pertama, tubuhnya licin. Kedua, bentuk tubuh agak pipih memanjang. Yang ketiga, memiliki kumis yang banyak dan panjang di sekitar mulutnya. Yang keempat, warna dari bagian kepala sampai ekor hitam kelam. Yang kelima, warna tubuh bagian perutnya itu putih. Ikan lele banyak ditemukan di air asin atau air payau. Habitat hidup ikan lele di rawa, sungai dengan arus air perlahan, waduk, telaga, dan sawah yang tergenang air. Nah, ini ikan lele yang sering kita makan. Anak-anak pasti sering makan ikan lele. Kemudian yang ketiga adalah ikan mas. Ikan mas merupakan ikan konsumsi yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ikan mas menyukai tempat hidup di perairan tawar. Ciri-ciri ikan mas adalah yang pertama bersisik penuh. Yang kedua mempunyai 4 kumis di sekitar mulutnya. Yang ketiga warnanya banyak varian. Nah, nih contohnya ikan mas. Yang keempat adalah ikan arwana. Ikan hias air tawar arwana adalah jenis ikan air tawar yang dapat kita jumpai di Asia Tenggara. Ciri-ciri ikan arwana adalah badannya panjang, sirip dubur terletak di bagian belakang badan, mempunyai 2 sungut yang berada di bawah bibir. Warnanya bervariasi, ada yang putih, perak, dan semi merah. Nah, ini yang putih, ini yang perak, dan ini yang merah. Kedua sungut tersebut berfungsi sebagai sensor getar untuk mengetahui keberadaan atau posisi mangsa. Ikan arwana termasuk ikan yang dilindungi karena pemburuan dan perdagangan bebas membuat populasinya semakin menurun. Hal inilah yang menyebabkan ikan arwana mahal harganya. Nah, yang kelima itu adalah ikan cupang. Ikan cupang adalah ikan air tawar yang mudah kita jumpai di beberapa negara Asia Tenggara. Ikan ini memiliki bentuk dan karakter yang unik, cenderung agresif dalam mempertahankan wilayahnya. Nah, ciri-cirinya ikan cupang itu ada bentuk sirip dan ekornya itu menjumbai panjang. Struktur tulang, sirip, dan ekor menunjukkan karakteristik yang khas. Warna tubuhnya terang alias tidak kusam dan memiliki warna yang menarik dan atraktif. Anak-anak pasti ada yang punya ikan cupang di rumah. Nah, ikan cupang itu cukup populer sebagai ikan hias karena warna dan bentuknya yang indah. Selain itu, ikan cupang juga merupakan ikan yang mampu bertahan hidup dalam kurun waktu yang lama. Nah, selain jenis-jenis ikan tadi yang 5, sekarang kita belajar tentang bagian-bagian ikan. Ada apa aja?
Nah, ada yang pertama mata. Mata, ikan juga punya mata ya. Lalu mulut. Nah, mulutnya. Yang ketiga ini insang. Nih. Yang keempat itu adalah sirip. Sirip ikan ini. Yang kelima ekor. Dan yang keenam sisik. Nah, jadi ada mata, ada mulut, ada insang, ada sirip, ada ekor, ada sisik. Nah, ikan itu bagian-bagian ikan. Nah, kemudian ikan itu bernapas dengan insang. Kalau kita manusia dengan apa? Kemarin kita sudah belajar itu ya, dengan paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan insang. Insang akan terlindungi oleh tutup insang. Siripnya digunakan untuk berenang. Ada sirip punggung, perut, dada, dan ekor. Ikan menggunakan matanya untuk melihat. Tubuh ikan diselimuti sisik dan lendir. Sisik berfungsi melindungi tubuh ikan dan lendir mempermudah ikan untuk berenang. Nah, terus cara berkembang biaknya gimana? Ikan itu berkembang biak dengan bertelur. Dalam sekali waktu, ikan dapat bertelur sejumlah puluhan, ratusan, hingga ribuan. Wah, banyak sekali ya. Pada umumnya ikan bertelur di dalam air. Telur-telur ikan ada yang tersebar di air, disimpan di atas daun tanaman air, dan ada juga yang disimpan di dalam mulut induknya hingga menetas. Nih, ini adalah contoh gambar telur ikan. Anak-anak sudah pernah lihat belum? Ya. Nah, ini tadi pembelajaran kita tentang ikan dan jenis-jenisnya, ciri-cirinya, dan bagian-bagiannya ikan. Sudah jelas ya? Nah, untuk evaluasi, anak-anak silahkan mengerjakan Google Form. Nanti linknya akan di-share di grup kelas. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.